warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana Waalaikumsalam. wa kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala beserta Ustaz Mutakin, ada Pak Ustadz Arif Wahyudi, Pak Muhammad Hasan, Pak Adi, Pak Hartarto, dan Mas Agus. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini sejatinya ini Pak Adi mintanya offline tadinya. Sebenarnya iya nih momentum halal bihalal ketemu nih. Tapi qadarullah ini tadi posisinya masih di luar semua, jadi belum bisa ketemu offline. Ini alhamdulillah juga Ustaz Mutakin sudah tiba, kami juga sudah tiba dari luar dan mudah-mudahan pekan depan baru bisa offline ya Pak Adi ya insyaallah ya. Mudah-mudahan Salam, salam. Siap. mudah-mudahan tambah rame lagi ini Ustaz Didi, Mas Hasan, Pak Hartarto dan teman-teman yang lainnya bisa juga bergabung nanti di pekan depan untuk kajiannya secara offline karena belum halal bihalal nih tradisi yang nggak boleh ditinggalkan di Indonesia walaupun makna halal bihalal itu sebenarnya nggak ada di dalam kamus bahasa Arab manapun nggak ada makna halal bihalal tapi inilah tradisi Indonesia yang sangat unik dan memang harus kita syukuri tradisi ini dan kita harus melestarikan tradisi ini. Nah, karena memang momentum pasca Ramadan yang harus kita bertemu, harus kita bisa bersilaturahim, saling meminta maaf langsung dan lain sebagainya. Salat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, qudwah hasanah kita, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang pilihan yang diberikan syafaatnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Mutakin dan jamaah Zoom maupun jamaah Facebook Dompet Duafa Hongkong, alhamdulillah kita kembali melaksanakan halaqah pekanan kolaborasi antara Dompet Duafa Hongkong dengan IMA. Ini mungkin kita nggak pernah ada liburnya, mudah-mudahan istiqomah walaupun tanggal merah, tanggal hijau, tanggal hitam terus lanjut aktivitas halaqahnya. Nah, maupun nanti itu halaqahnya ini di Zoom-nya cuma 2 orang, 3 orang, bahkan berkali-kali di Zoom-nya cuma 2 orang, offline-nya pun 2 orang, tapi terus istiqomah. Yang ikut offline, yang ikut online itu juga orang ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan Cakep. bukan pantun Pak Adi. Mudah-mudahan tetap istiqomah sampai kapanpun kajian ini karena bagaimanapun ini adalah majelis ilmu yang perlu kita lestarikan dan mudah-mudahan dari majelis ilmu ini kita dapat mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita dan menularkan kebaikan ini kepada saudara-saudara kita di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan jamaah Facebook rahmat Allah Subhanahu wa taala, selain kita Zoom di Facebook juga live streaming melalui akun fanpage Dompet Duafa Hongkong. Jadi bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin nggak kebagian link Zoom-nya, bisa ikuti kajian ini setiap pekannya melalui akun Facebook fanpage-nya Dompet Duafa Hongkong. Jadi insya Allah ini akan rutin setiap pekan dan tadi seperti disampaikan tidak ada liburnya. Kemudian insya Allah malam ini tema kita cukup berat karena Ustadz Mutakin gue tadi meminta waktu untuk bisa murojaah kembali, semua daya ingat yang beliau dapatkan, semua ilmu yang beliau dapatkan saat kuliah. Karena memang ini tema kita pada malam ini cukup berat ya Ustadz Didi ya, cukup berat adalah kaitannya dengan Khawarij. Nah, dibahas terkait sejarah kemunculannya, tokohnya, dan kenapa Khawarij ini disebut aliran yang menyimpang. Insya Allah akan kita bedah, walaupun temponya sangat singkat. Nah, kalau misalkan di perkuliahan mungkin ini temponya nggak cuma 1 kali pertemuan. Nah, kaitannya dengan Khawarij bisa beberapa kali pertemuan, tapi insya Allah kita akan bahas mungkin kulitnya mungkin ada dalam-dalamnya, dagingnya pasti ada. Seperti itu insya Allah akan dibahas oleh Ustadz Husnul Muttaqin pada kesempatan malam hari ini. Kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Kemudian Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik, waktu dan tempat, kesempatan dan seluruh aktivitas pada panggung Zoom dan Facebook ini kami serahkan sepenuhnya kepada Ustadz Husnul Muttaqin. Falyatafaddal mashkuran.
Eh, Mohon izin Bapak-Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukron salat fajar atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, tes. Hadir Ustaz, Waalaikumsalam aman. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya pikir tidak ada yang jawab salam, ternyata suara saya. Saya pikir masih di mute tuh satu tadi. baik. Baik. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah, kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang eh, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan umur panjang tersebut kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu melaksanakan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para ulama, tabi'in, atba'ut tabi'in, serta orang-orang yang memperjuangkan sunnah Rasulullah SAW. Semoga kita semua menjadi eh, bagian dari orang-orang yang melaksanakan dan menegakkan sunnah Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang Khawarij ya. Insyaallah pembahasan kita singkat, tidak terlalu panjang. Kebetulan persiapannya belum cukup matang ya Pak Adi, Pak Didi, karena memang cukup sibuk hari ini. Tapi insyaallah ya, intinya kita akan dapatkan. Taib. Mohon izin share screen ya. Ini filenya di mana? Afwan. Taib. Apakah kelihatan? Jelas Ustaz? Alhamdulillah. Taib. Ikhwani fillah rahimakumullah. Al-Khawarij, ya Khawarij itu salah satu kelompok yang paling bukan salah satu ya, kelompok pertama ya yang apa namanya? Yang muncul ya di kalangan kaum muslimin. Jadi mereka ini adalah kelompok yang paling pertama kali muncul yang menyelisihi Islam dan kaum muslimin. Kemudian di sini kita bisa lihat ya, terkait apa namanya, ini sekilas tentang urutan ya, urutan munculnya apa namanya kelompok-kelompok yang bertentangan dengan Islam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wal bid'atu kullama kanat azharu mukhalafatan lirrasul yata'akhkharu zuhuruha wa innama yahdutsu awwalan ma kana akhfa mukhalafatan lil kitab was sunnah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, bid'ah itu kullama kanat azhar, semakin dia itu apa namanya terlihat parah ya, mukhalafatan Rasul, jadi perselisihannya dengan Nabi Muhammad SAW, ya ta'akharu zuhuruha, maka munculnya itu belakangan. Artinya semakin parah kesesatannya, maka munculnya itu makin mundur, dalam arti lebih jauh, makin jauh dari zaman Rasulullah SAW. Wa inna ma yahdusu awwalan ma kana akhfa. Akan tetapi yang muncul duluan itu ya semakin dekat dengan zaman Rasulullah itu adalah kesesatan-kesesatan yang ringan, bahasanya gitu. Awal ma kana akhfa mukhalafatan lil kitab wa sunnah.
Ya, semakin ringan penyelisihannya terhadap kitab dan sunnah Rasulullah SAW, maka dia semakin cepat munculnya. Nah, salah satunya adalah yang paling dekat dengan zaman Rasulullah SAW adalah Khawarij ini, ya, dan mereka adalah kelompok yang dinisbatkan terhadap Islam, ya, kelompok sesat yang dinisbatkan terhadap Islam yang paling pertama muncul. Ya, bahkan apa namanya, para ulama sendiri berbeda pendapat, ya, ulama akidah dan ulama sejarah juga berbeda pendapat, ada perbedaan pendapat. Mereka ini sebenarnya munculnya kapan sih? Apakah ketika Rasulullah masih hidup, ataukah di zamannya Abu Bakar, ataukah di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu majma'in, ataukah zamannya Utsman, ataukah zamannya Ali radhiyallahu taala anhu majma'in. Ya, meskipun pendapat yang paling kuat mengatakan adalah ketika zamannya Ali bin Abi Thalib, yang mana kita semua tahu penyebab dari munculnya Khawarij. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wa kana dhuhurul bid'ah wan nifaq bihasbil bu'd 'anis sunan wal iman. Adapun munculnya bid'ah, ya ini disebut bid'ah, semua kesesatan itu di bahasanya para ulama akidah disebut dengan bid'ah, ya. Munculnya bid'ah itu dan kemunafikan, ya, bihasbil bu'd 'anis sunani wal iman. Itu fase kemunculannya itu bergantung sekali sama sejauh mana penyelisihan mereka terhadap sunnah dan masalah keimanan. Wa kullama kanatil bid'ah ashaddu ta'akhkhara zuhuruha. Semakin parah kesesatannya, ya, bid'ah itu semakin parah, maka dia munculnya bakal lebih jauh dari zaman Rasulullah, atau semakin mundur ke sini, ya, makin ke zaman kita maksudnya. Wa kullama kanat akhaffu kanat ila al-hudus aqrab. Dan semakin ringan, ya, atau semakin sedikit penyelisihannya terhadap Al-Quran dan Sunnah, terhadap akidah kaum muslimin Ahlussunnah wal Jamaah, maka dia semakin dekat ke zaman Rasulullah SAW. Falihada hadasa awalan bid'atul khawarij. Oleh karena itu terjadilah apa namanya, bid'ah yang pertama, yaitu yang paling awal itu adalah bid'ahnya Khawarij, bid'ahnya orang-orang Khawarij, kemudian Syiah, ya, urutannya, summa bid'atul Qadariyah, kemudian baru Qadariyah, wal Murji'ah, kemudian Murji'ah. Wa kana akhiru ma hadasa bid'atul Jahmiyah, dan bid'ah yang terakhir yang paling yang muncul adalah bid'ah Jahmiyah. Nah, ini Jahm bin Safwan, ya. Nah, maksud beliau yang paling terakhir muncul itu maksudnya sebelum zaman beliau, maksudnya sebelum zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sementara zaman kita sekarang, Masya Allah, ya, Subhanallah, ini muncul makin ke sini, kalau kata anak zaman sekarang, makin ke sini makin jauh. Kira-kira begitulah bahasanya, ya. Makin ke sini makin jauh, ya. Nah, ini apa namanya? Bahasa anak-anak zaman sekarang, ada benar juga, ya. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di apa namanya, sejarah kemunculannya sendiri ada sekitar 5 qaul, ya, ada 5 perkataan yang membahas tentang, ada 5 pendapat yang membahas tentang awal kemunculannya Khawarij. Yang pertama adalah yang mengatakan bahwasanya Khawarij itu muncul dari ini, siapa namanya, Al-Khuwaisirah At-Tamimi. Nah, ini salah seorang apa namanya, yang ada di zaman Rasulullah SAW, bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Nah, ini kaul pertama mengatakan bahwasanya Khawarij itu muncul, cikal bakalnya itu ada di zaman Rasulullah SAW. Nah, salah satu yang menjelaskan itu adalah hadis Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, ba'atha Ali radhiyallahu anhu wa huwa bil Yamani bi dhahabatin fi turbatiha. Ali radhiyallahu taala anhu, ya, ketika itu beliau berada di Yaman, mengirim sebongkah emas, ya, atau sejumlah emas yang masih bercampur dengan tanah, bi dhahabatin fi turbatiha, dalam arti belum dibersihkan, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau mengirim kepada Rasulullah SAW dari Yaman. Ini sebagai kalau nggak salah dia harta rampasan perang, ya. Faqassamaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina arba'ati nafarin. Kemudian Rasulullah SAW membaginya, ya, membagi emas tersebut kepada 4 orang.
Yang pertama Al-Aqra bin Habis Al-Hanzali, salah ini sahabat Nabi. Kemudian yang di zaman Nabi. Kemudian satu lagi wa Uyainah bin Badrin Al-Fazzari. Kemudian Alqamah bin Ulatsah Al-Amiri. Kemudian salah satu ahadu bani Kilab, ya. Wa Zaid Al-Khairi At-Ta'i. Summa ahadu bani Nabhan, ya. Nah, ini orang-orang yang kemudian dibagikan oleh Rasulullah SAW emas tadi, ya. Harta rampasan perang yang dikirim oleh Ali radhiyallahu taala. Qala, kemudian dikatakan faghadibat Quraisy. Maka kaum Quraisy ngamuk. Ya, marah. Kenapa? Karena tidak ada orang mereka yang diberikan oleh yang dibagikan emas tersebut oleh Rasulullah SAW. Faqalu, kemudian kaum Quraisy mengatakan ayu'ti sanadi dan najd wa yad'una. Ini kok apa namanya? Kita nggak dibagi, ya. Kurang lebih bahasanya gitu. Padahal Rasulullah SAW sendiri adalah dari Quraisy. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni innama fa'altu dzalika li'ata'allafahum. Ya. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya aku kenapa melakukan hal demikian? Kenapa aku bagi cuma ke mereka aja? Ya, itu lita'allufihim, ya. Untuk menjaga ikatan hati mereka karena mereka ini ada yang baru masuk Islam, ada yang apa namanya istilahnya itu kalau kita bahasakan seperti kata mu'alaf, ya. Jadi hatinya itu terikat, terkait atau condong kepada Islam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi harta rampasan perang ini untuk apa? Untuk menjaga agar mereka tetap berada pada keislaman, agar mereka tetap condong kepada keislaman, ya. Seperti itu. Kemudian mana tadi? Faqala Rasulullah SAW, faja'a rajulun, ya, kemudian datang seseorang berkata kepada Rasulullah SAW, ittaqillaha ya Muhammad. Nah, ini orang dari antah berantah, ya. Datang tiba-tiba bilang, bertakwalah engkau wahai Muhammad, bertakwalah engkau kepada Allah wahai Muhammad. Jadi maksudnya bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak adil, sehingga dia mengingatkan Rasulullah SAW untuk berlaku adil. Maka dia bilang, ittaqillaha ya Muhammad, bertakwalah kepada Allah wahai Muhammad. Kemudian qala Rasulullah SAW, faman yuti'illaha in asaituhu. Lalu kalau bukan saya yang mentaati Allah, terus siapa? Kalau seandainya saya yang bermaksiat kepada Allah dengan tidak mentaatinya, lalu siapa lagi yang akan melakukan hal itu? Ayamanuni ala ahli al-ardi wala ta'manuni. Yang benar aja, ya, kalau bahasa terjemahan bebasnya, kata Rasulullah, yang benar aja, ini orang-orang seluruh isi bumi percaya kepadaku, ya, memberikan amanah kepadaku, mempercayai amanah kepadaku, terus kalian nggak mau percaya. Qala summa adbara rajul. Kemudian dikatakan bahwasanya orang itu kemudian pergi begitu saja, ya, berpaling, ya. Fasta'zana rajulun minal qaum fi qatlihi. Kemudian salah seorang dari sahabat minta izin kepada Rasulullah. Yurwauna annahu Khalid bin Walid. Diriwayatkan maksudnya itu adalah Khalid bin Walid mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa namanya, boleh nggak saya potong lehernya orangnya, saya tepas lehernya, ya, kata Khalid bin Walid. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya hadza qaumun yaqra'una inna min di hadza qauman yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum. Nah, ini kemudian Rasulullah SAW melarang, ya, siapa namanya, Khalid bin Walid, sahabat Rasulullah SAW, untuk melakukan hal itu. Dan beliau mengatakan bahwasanya, nah, ini sebenarnya sudah digambarkan oleh Rasulullah, sudah jelaskan bahwasanya cikal bakal Khawarij itu memang dari sini, dari orang ini, ya, yang namanya tadi namanya adalah, di pendapat pertama namanya adalah Al-Khuwaisirah At-Tamimi, ya. Nah, ini orang ini, ya. Jadi dikatakan bahwasanya mereka ini, ya, akan muncul dari kaum mereka ini orang-orang yang baca Quran itu cuma di tenggorokannya aja. Dan mereka yaqtuluna ahlal islami wa yad'una ahlal awthan. Mereka membunuh dan memerangi kaum muslimin, ya, orang-orang beriman, wa yad'una ahlal awthan, dan mereka membiarkan orang-orang yang menyembah berhala. Dalam arti mereka lebih royal kepada non muslim, ya, dan mereka malah memusuhi kaum muslimin, ya. Yang berukun minal islami kama yang berukun sama minar ramiyah. Ya, mereka itu apa namanya,
keluar dari Islam itu seperti panah, dalam arti secepat itu gitu ya. Karena setiap omongan mereka, setiap lagu mereka itu bisa mengeluarkan mereka dari Islam. La in adraktuhum la aqtulannahum qatla adin, kata Rasulullah. Kalau seandainya aku menemui mereka nanti, maka aku akan membunuh mereka, memerangi mereka seperti Nabi Nuh memerangi kaum Ad, ya. Seperti itu. Nah, ini adalah pendapat pertama yang mengatakan bahwasanya cikal bakal Khawarij itu sudah ada dari zaman Rasulullah. Dan orang itu adalah namanya Huwaisirah At-Tamimi. Ini adalah tokoh Khawarij yang istilahnya itu buyutnya lah. Buyutnya Khawarij ya. Jadi Khawarij itu keluar dari keturunan orang ini. Kemudian perkataan kedua, nah pendapat kedua yang mengatakan bahwasanya terkait siapa pencetus pertama Khawarij, yaitu al-qaulu tsani anna nashat al-Khawarij bada'at bil khuruj ala Utsman radhiyallahu anhu. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya Khawarij itu muncul ya, di kala apa namanya orang-orang yang apa namanya berselisih dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala, terutama ketika fase kedua dari khilafah beliau ya. Nah, ini disebut dengan apa namanya fitnah pertama. Nah, ini masyhur di kalangan para ulama akidah disebut dengan al-fitnatul ula ya. Di mana beliau kemudian dari fitnah ini berakhir dengan dibunuhnya Utsman radhiyallahu taala. Nah, ini pendapat yang kedua. Kemudian al-qaul tsalis, bahwa yang pendapat ketiga mengatakan bahwasanya Khawarij itu muncul munzu an faraqa Talha wa Zubair Ali radhiyallahu anhu ba'da mubayatihima. Ketika Talha dan Zubair ya, apa namanya menyelisih Ali radhiyallahu taala anhu setelah apa namanya baiat. Nah, ini pendapat yang lemah ya. Lemah sekali. Kemudian yang keempat adalah kemunculan Khawarij dimulai pada tahun bada'at sanah 64 ya, 64 Hijriah biqiyadati Nafi bin al-Azraq fi awakhir wilayah Ibn Ziyad. Nah, ini salah satu pentolan juga ya, pentolannya Khawarij namanya Nafi bin al-Azraq. Ini juga pendapat ya, cukup lemah ya. Kemudian yang terakhir adalah القول الخامس أن نشأة الخوارج بدأت بانفصالهم عن جيش علي رضي الله عنه وخروجهم عليه. Dan ini adalah وهذا الرأي هو الذي عليه الكثرة الغالبة من العلماء. Nah, pendapat yang kelima adalah pendapat yang paling kuat mengatakan bahwasanya Khawarij itu muncul pertama kali ketika orang-orang kelompok yang menyelisihi Ali radhiyallahu taala anhu ketika berperang dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Nah, ketika mereka apa namanya tidak setuju ya, tidak setuju dengan keputusan Ali radhiyallahu taala anhu dalam apa namanya at-tahkim ya. Jadi at-tahkim itu adalah mengambil jalur tengah ya di antara orang yang berselisih atau apa namanya menghadirkan hakim di tengah-tengah kedua orang yang berselisih. Jadi mencari pendamai gitu ya, mendamaikan antara dua belah pihak. Nah, ini mereka kecewa, mereka menganggap bahwasanya Ali radhiyallahu taala anhu tidak mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala ya, inal hukmu illa lillah. Nah, ini adalah slogan mereka ya yang mereka yakini. Ya, jadi mengatakan bahwasanya Ali radhiyallahu taala anhu bersalah dalam hal ini karena mengambil jalur tahkim ya. Atau apa namanya bahasa Indonesianya itu apa ya, saya bahasa Indonesianya tahkim itu biasanya Pak Didi nih, apa itu Pak Didi bahasa Indonesia? Rekonsiliasi kan antara, ya betul rekonsiliasi antara Ali ya. dan Muawiyah. Nah, jadi mengambil pihak tengah ya, dalam menghukumi perselisihan yang terjadi antara dua belah pihak. Nah, ini. Jadi mereka menganggap bahwasanya Ali itu adalah khalifah yang sah dan Muawiyah bin Abi Sufyan adalah pemberontak yang mau istilahnya itu mau mengkudeta Ali radhiyallahu taala anhu. Mereka menganggap demikian. Maka harusnya Ali bin Abi Thalib itu tetap berada pada posisi memerangi Muawiyah bin Abi Sufyan beserta tentaranya sampai habis.
Nah, mereka maunya begitu. Ya. Dengan dalih mereka inil hukmu illa lillah. Ya, bahkan Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya ini mereka sebenarnya kalimatu haqqin arada bihil batil. Ya. Jadi sebuah kalimat slogan yang benar gitu ya. Inil hukmu illa lillah, ini ayat ya. Akan tetapi ayat ini dipakai untuk sesuatu yang salah. Kurang lebih bahasa bahasa beliau seperti itu. Inil hukmu illa lillah. Ini sebenarnya ada tiga ini ya, ada tiga poin yang orang-orang Khawarij itu menyelisih Ali radhiyallahu taala anhu. Ya, ada tiga hal yang membuat mereka keluar dari barisan Imam Ali radhiyallahu taala anhu. Yang pertama adalah at-tahkim itu tadi. Ya, bahwasanya mereka menganggap harusnya Imam Ali radhiyallahu taala tetap memerangi Muawiyah sampai habis, sampai hukum Allah itu berdiri. Karena mereka menganggap Muawiyah bin Abi Sufyan adalah pemberontak. Kemudian yang kedua eh, terkait perang Jamal ya. Ketika Ali bin Abi Thalib di perang Jamal ya, itu memerangi ashab perang Jamal kemudian membunuh mereka, tapi di saat yang sama kata mereka eh, Ali dan pengikutnya tidak menghina mereka, tidak mencela mereka dan tidak mengambil ghanimahnya. Ya. Jadi seolah-olah mereka menganggap bahwasanya Imam Ali radhiyallahu taala anhu beserta para pengikutnya itu setengah-setengah. Ya. Jadi perang di perang Jamal akan tetapi mereka tidak menuntaskan, yaitu tidak menghina mereka dan tidak mengambil ghanimahnya. Jadi mereka menganggap seharusnya itu full ya, diperangi, dibunuh, kemudian kita menghina mereka, ya subuhum ya, kemudian wa nakhudhu ghanaimahum dan mengambil ghanimah-ghanimah mereka. Jadi mereka menginginkan seperti itu. Hal yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah bahwasanya Ali radhiyallahu taala anhu itu mereka menganggap bahwasanya kalau Ali itu bukan dari apa namanya Amirul Mukminin, maka dia adalah Amirul Kafirin. Nauzubillah min dzalik. Ya, ini mereka menganggap bahwasanya Ali radhiyallahu taala anhu min Amiril Kafirin. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini tiga syubhat ini adalah yang membuat Khawarij itu keluar dari kelompok Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan ketiga-tiganya sudah dibantah ya oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu terkait masalah ini ya. Masalah yang pertama dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwasanya orang-orang Khawarij ini mereka salah paham terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, terutama al hukmu illa lillah, dan kurangnya pemahaman mereka terhadap ayat Al-Qur'an ya. Jadi betullah kata Rasulullah tadi ya, hadis yang kita bacakan di pendapat pertama yang mengatakan bahwasanya kaum Khawarij ini mereka itu fasih baca Quran, akan tetapi hanya sekedar di tenggorokan saja. Dalam arti mereka tidak memahami isinya, tidak memaknai, kemudian tidak mendalami, tidak mempelajari, sehingga mereka hanya menghukumi dengan zohir murni dengan zohir tekstual saja. Jadi seperti itu. Jadi mereka bilang in hukmu illa lillah, mereka lupa ya bahwasanya ada ayat-ayat lain yang mengatakan bahwasanya pentingnya kita mendamaikan dua orang ya yang sedang berselisih. Nah, ini selaras dengan apa yang dilakukan oleh Imam Ali radhiyallahu taala anhu. Seperti salah satunya adalah di surah An-Nisa, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha." Saya lupa ayat berapa ya. Nah, ini. Maka jadi Allah memerintahkan untuk mengirimkan hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jadi dua perwakilan ya dari dua keluarga yang bertikai ya, dua pasangan yang bertikai. Jadi istilahnya ada orang-orang tengah. Ini adalah salah satu yang dipraktekkan oleh Imam Ali radhiyallahu taala anhu, karena jadi kalau kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ini kan urusan ayat ini menjelaskan urusan dua pasangan suami istri yang sedang bertikai, yang mana Allah memerintahkan kita untuk mengirimkan orang ketiga untuk mendamaikan antara mereka, menjadi hakim. Ya, ini urusan pernikahan. Bagaimana dengan urusan nyawa kaum muslimin yang gak cuma satu orang gitu, tapi puluhan bahkan ribuan orang. Maka penting kita mendamaikan di antara keduanya, kita mengambil hakim di tengah-tengah untuk mendamaikan keduanya. Seperti itu. Nah, ini adalah rad atau
apa namanya, rot itu Bantahan. bantahan ya. Jadi bantahan apa namanya Ibnu Abbas terhadap pemahaman kaum Khawarij ya, terkait firman Allah Subhanahu wa taala dan ketidaksetujuan mereka terhadap sikap yang diambil oleh Imam Ali radhiyallahu taala anhu. Kemudian di ayat lain juga in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma, yuwaffiqillahu bainahuma. Nah, ini juga ya. Dan ayat-ayat lain ya. Nah, ini itu yang pertama, itu syubhat yang pertama. Kemudian yang kedua, maka Ibnu Abbas juga menjelaskan bahwasanya dari kalangan kaum di perang Jamal itu ya, di Ma'rakati Jamal, dari salah satu pihak itu adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Apakah mungkin ya Khawarij ini menginginkan Ali bin Abi Thalib untuk nauzubillah min zalik, untuk yasub apa namanya, menghina, mencaci maki, mencela Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala. Kan nggak mungkin. Kalau mereka mengingkari bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha adalah Ummul Mukminin, faqad kafaru, maka mereka telah kafir, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Jadi nggak mungkin. Kalau memang perang ya ini adalah kesalahan yang terjadi antara kaum muslimin. Ya. Ini perselisihan yang bisa dibilang wajar lah istilahnya antara manusia biasa ya, ada perselisihan. Tapi kalau mereka menuntut sampai mereka harus apa namanya menghina, kemudian mengambil harta, menjadikan tawanan dan seterusnya ya daripada apa namanya lawan dari Ali radhiyallahu anhu pada perang Jamal, maka nggak mungkin kata Ibnu Abbas. Kenapa? Karena di situ ada salah satunya adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana beliau adalah ibunya kaum muslimin, yang tidak boleh disentuh apalagi ditumpahkan darahnya. Maka Ibnu Abbas membantah ya seperti apa namanya dengan hal ini. Kemudian Allah berfirman, An-Nabi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengutip firman Allah, An-Nabi wa aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajihi ya, dan seterusnya. Nah, ini salahnya Khawarij di situ ya, mereka apa namanya bisa dibilang pemahamannya kurang mendalam. Jadi mereka tidak ya mungkin terlalu kebawa nafsu ya, sehingga apa namanya mereka menghukumi seperti itu. Kemudian yang ketiga, wa ammal mushkilatul tsaritsah, bahwasanya Ali itu kalau enggak apa namanya jadi mereka menganggap bahwasanya Ali itu memilih dirinya untuk menjadi Amirul Mukminin. Kemudian mereka bilang kalau dia bukan Amirul Mukminin berarti Amir Al-Kafirin, nauzubillah min dzalik. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengcounter ya, mengcounter pendapat mereka bahwasanya Ali itu berhak untuk menjadi khalifah ya setelah Utsman bin Affan ya, dengan dalil bahwasanya Ali bin Abi Thalib memiliki keutamaan yang luar biasa ya, bahwasanya Rasulullah SAW juga sering memuji ya, memuji beliau, kemampuan beliau, keilmuan beliau, kemudian keberanian beliau dan lain sebagainya. Nah, ini yang ketiga. Teman-teman sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terkait masalah tadi ya apa namanya kapan munculnya Khawarij dan apa namanya apa yang menjadi penyebab utama mereka menyelisihi Ali radhiyallahu taala anhu atau keluar dari kelompok Ali radhiyallahu taala anhu. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, nah ini kebalik ya. Ini pengertian ya Khawarij. Jadi Khawarij itu kan artinya orang yang keluar ya dari barisan kaum muslimin. Jamak dari kata kharij. Kharij itu orang yang keluar atau fa'il ya dari kata kharaja. Khawarij itu jamaknya Khawarij. Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari mengatakan wasababul ladzi sammu lahu Khawarij khurujuhum ala Ali radhiyallahu anhu lamma hakam. Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari beliau mengatakan bahwasanya sebab di mana mereka dinamakan dengan Khawarij itu adalah ketika mereka keluar dari barisan Imam Ali radhiyallahu taala anhu. Ismul Khawarij yaqau ala tilka at-ta'ifa allati kharajat ala rabi' al-khulafa ar-rasyidin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa bayyana anna khurujuhum alayhi huwa al-'illatu fi tasmatihim bihadha al-ism. Itulah sebab penamaan mereka ya.
Kenapa mereka dinamakan Khawarij adalah karena mereka keluar dari barisan Imam Ali radhiyallahu taala anhu karena mereka kecewa dengan keputusan Imam Ali radhiyallahu taala anhu terutama terkait masalah tahkim ya ketika perang yang terjadi dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian ini juga salah satu sebab ini ya, salah satu sebab munculnya Syiah juga ya, terkait masalah perang antara Imam Ali radhiyallahu taala dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, bahkan mereka menghina ya, nauzubillah min zalik, menghina dan mencela mengkafirkan sahabat Nabi Muawiyah bin Abi Sufyan. Padahal kata para ulama itu eh, bagaimana mungkin gitu ya Anda nauzubillah min zalik mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan padahal debu yang menempel di kaki Muawiyah bin Abi Sufyan ketika berperang bersama Rasulullah SAW itu jauh lebih baik dari apa yang kalian anggap gitu ya. Nah, ini istilahnya itu kita itu hanya butiran-butiran debu di kakinya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Bapak-bapak, ikhwani fillah rahimakumullah, kemudian selanjutnya adalah ini penyimpangan Khawarij ya. Ini singkat, penyimpangan Khawarij itu yang pertama adalah mereka mengkafirkan. Ini secara umum ya, Bapak-bapak sekalian, ini secara umum. Adapun nanti Khawarij itu memiliki kelompok-kelompok pecahan-pecahan ya. Mereka memiliki pecahan-pecahan tersendiri. Nah, nanti insya Allah akan kita bahas di kesempatan selanjutnya. Insya Allah materinya akan lebih dalam insya Allah. Insya Allah waktunya lebih panjang ya. Persiapannya maksudnya. Ini saya belum sempat, mohon maaf ya, belum sempat persiapan dengan sebaik-baiknya. Tapi insya Allah yakfi ya. Yang pertama adalah mengkafirkan semua orang yang melakukan dosa besar. Nah, ini berlawanan dengan Murji'ah ya, Irja. Jadi apa namanya Khawarij dengan Murji'ah itu keluar dari baris ya. Jadi yang kita Ahlussunnah wal Jamaah berada di tengah-tengah. Khawarij itu ekstrim, kemudian Murji'ah sebelahnya. Nah, Murji'ah mengatakan bahwasanya semua orang selama mereka ada iman di hatinya sekecil apapun, ya, sebesar apapun, ya, maka mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka akan masuk surga, ya, tanpa ada tanpa disiksa sedikit pun selama ada imannya. Maka mereka terbebas dari segala bentuk siksaan. Nah, ini Irja, Murji'ah. Sementara Khawarij lawannya ya, mereka mengkafirkan semua orang yang melakukan dosa besar. Ya, barang siapa yang berdosa melakukan dosa besar maka dia masuk neraka dan mereka kafir. Ini kata Khawarij ya. Kemudian yang kedua adalah tidak memisahkan antara Islam dan iman. Ya. Jadi menurut mereka Islam dan iman itu adalah satu hal sehingga tidak bisa dipisahkan. Ya, sehingga ini poin kedua menghasilkan poin pertama ya. Sehingga mereka mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar yang padahal perbuatannya berkaitan dengan Islam ya. Seperti itu. Meskipun jadi contoh misalkan ada orang yang tidak mau melaksanakan sholat, ya ini kan bagian dari Islam. Tapi di saat yang sama dia meyakini bahwasanya sholat itu wajib. Jadi dia meyakini sholat itu hukumnya wajib, tapi dia nggak mau melaksanakan sholat. Nah ini kan beda antara iman dengan Islam. Meyakini sholat itu wajib adalah iman, melaksanakan sholat itu adalah Islam. Nah ini ada perbedaan ya. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Akan tetapi mereka tidak menganggap demikian. Mereka mengatakan Islam dan iman itu adalah satu hal. Sehingga orang yang melakukan dosa besar nggak mau sholat, mau dia meyakini sholat itu wajib atau tidak, bodoh amat. Dia tidak melaksanakan, maka dia melakukan dosa besar, maka dia kafir, masuk neraka kekal di dalamnya. Bahasanya seperti itu. Ini kesesatan yang dimiliki oleh kaum Khawarij. Ya. Tidak memisahkan antara Islam dan iman, kemudian mengkafirkan semua orang yang melakukan dosa besar. Sementara Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya orang yang tidak melaksanakan sholat, ya, ibadah wajib, akan tetapi dia meyakini bahwasanya perbuatan tersebut adalah wajib, maka dia dosa besar, murtakibul kabirah, ya, tapi dia tidak keluar dari Islam, seperti itu. Nah, adapun orang yang meyakini, dia meyakini bahwasanya sholat itu tidak wajib, ya bukan kewajiban, ya, meskipun dia melaksanakan sholat tersebut, maka dia sudah kafir. Kenapa? Karena dia mengharamkan sesuatu yang dihalal, menurunkan hukum wajib ya, yang mana diwajibkan oleh Allah SWT dan mengatakan itu tidak wajib. Nah, ini membuat hukum ya, seperti itulah. Nah, ini menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Maka
meskipun dia melaksanakan sholat, kalau dia meyakini bahwasanya sholat itu tidak wajib, maka dia sudah kufur. Seperti itu. Sementara Khawarij mengatakan, mau dia yakin, mau kagak, selama dia tidak melaksanakan sholat, maka dia kafir, masuk neraka, dosa besar. Sekal di dalamnya. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan orang yang melakukan dosa besar itu akan disiksa oleh Allah atau disucikan dulu di neraka, atau dalam arti diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah mengampuninya, jika bertaubat dan mengampuninya, maka itu hak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah tidak mengampuninya, maka Allah akan menyiksanya dengan seadil-adilnya. Ya, akan memberikan ganjaran dengan seadil-adilnya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran kepada imannya, kepada keyakinannya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah semua mereka meyakini semua, ini sudah ya, tadi sudah kita sebutkan, semua yang berdosa besar kekal masuk neraka. Kemudian selanjutnya adalah meyakini bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Ini nauzubillah min zalik, ya, meyakini bahwasanya Al-Quran adalah makhluk Allah, ya. Padahal Al-Quran adalah bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah subhanahu wa ta'ala al-munazzal ila Muhammad biwasitati Jibril alaihi salam al-muta'abbad bitilawatihi, ya, al-mabdu bil Fatihah, yang kemudian diakhiri dengan An-Nas, ya, 30 juz dan seterusnya. Nah, ini adalah firman Allah. Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, qaul Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Quran bukan makhluk. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya Al-Quran bukan makhluk. Yang meyakini Al-Quran adalah makhluk, faqad kafar. Maka mereka telah kufur. Nah, ini hati-hati. Ya. Kemudian yang terakhir adalah menolak takwil atau tafsir dan kias. Nah, ini mereka menolak takwil atau tafsir. Jadi mereka menganggap bahwasanya, mereka memahami bahwasanya nas Al-Quran itu dipahami dengan tekstual saja, tanpa melakukan tafsir dan lain sebagainya. Nah, ini menyelisihi kaum muslimin. Nah, ini Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini secara umum, ya, secara umum penyimpangan Khawarij, ya, adalah seperti ini. Nah, adapun apa namanya sekte-sekte mereka itu cukup banyak, ya. Ada beberapa sekte-sekte mereka, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya, insya Allah. Ya, misalkan ada Azariqah, misalkan ada, kemudian ada Sufriyah, kemudian ada beberapa, ya, ada Ibadiyah dan seterusnya. Nah, ini sekte-sekte Khawarij, ya, nanti akan insya Allah pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Bismillah. Baik, Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf atas keterbatasan materi pada malam hari ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Monggo mungkin ada diskusi dan tanya jawab. Syukran, tafadhol. Masya Allah. Syukran Ustaz. Husnul Muttaqin.